Wakil Presiden Yusuf Kala yang juga tokoh senior Partai Golkar mengomentari keinginan Partai Golkar untuk mengusung Wakil Presiden dari Partai Pohon Beringin tersebut. Namun JK memberi sinyal tidak tertarik bila kembali digadang sebagai Wapres. Rical tentang Wapres memang perlu, cuma persoalannya Pak sudah waktunya, karena soal Presiden Wapres itu selalu bukan hanya keinginan satu partai, biasanya koalisi. Jadi harus membicarakannya koalisi. Bahwa Golkar sudah menyiapkan calonnya itu, tentu baik-baik saja, itu penting juga. Tapi untuk menetapkan pada dewasa ini pasti belum waktunya. Koalisinya saja belum terbentuk, apalagi mengusulkan pasangannya. Tapi dipikir-pikir, dinilai mungkin perlulah internal Golkar, tapi belum waktunya untuk diajukan. Tapi Golkar perlu mengevaluasi kader-kader yang cocok untuk itu. Yang jelas bukan saya. Saya kan mau istirahat setelah ini. Pastilah itu. Ingin menikmati dengan cucu-cucu dan sebagainya. Partai Golkar resmi mengusung Joko Widodo untuk pemilu presiden 2019. Atas keputusan itu, Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar Abu Rizal Bakri menilai perlu ada pembahasan mengenai usulan calon wakil presiden pendamping Joko Widodo. Selain mematangkan strategi menghadapi Pilkada serentak 2018, rapat pimpinan nasional juga memunculkan perlunya mengkaji calon wakil presiden pada pemilu 2019. Bagi Golkar, wacana itu menjadi penting menyusul keputusan partai berlambang pohon beringin itu yang telah memilih Joko Widodo untuk dapat maju kembali dalam Pilpres 2019. Kan wajar saja bahwa sebuah partai ingin mengusulkan capres atau cawapres. Dalam hal ini capres kita sudah usulkan Pak Joko Widodo. Tentu nanti Golkar juga ingin mengusulkan, gitu. Mengusulkan siapa ya kita nggak tahu. Tentu yang harus cocok dengan Pak Joko Widodo, begitu. Kriterianya apa, Pak? Kriterianya apa? Makanya tadi saya katakan suruh dibahas tanpa menyebut nama, gitu. Sayangnya, keinginan Golkar belum disambut oleh PDI Perjuangan. Sebagai partai pengusung utama Presiden Joko Widodo, PDI Perjuangan ingin Golkar mengawal pemerintahan Jokowi sampai selesai. Ya kita lihatlah nanti bahwa tahun 2019 kan masih 2 tahun lagi gitu kan. Masih ada waktu untuk melakukan evaluasi, masih ada waktu untuk melakukan refleksi terhadap proses yang berjalan ini. Tapi yang terpenting adalah bagaimana untuk menyelamatkan pemerintahan ini dengan berjalan dengan baik dan kemudian juga dengan hasil yang baik sehingga kemudian kita bisa masuk di dalam Pilpres 2019. Pada pemilu presiden 2014, Partai Golkar tidak mencalonkan presiden maupun wakil presiden. Golkar terakhir kali mengusung calon presiden saat mengajukan Yusuf Kala pada Pilpres 2009. Tim Liputan, Metro TV. Presiden Joko Widodo meminta kementerian dan lembaga yang laporan keuangannya belum mencapai predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan segera membentuk task force khusus untuk membenahi penggunaan anggaran. Terutama yang disclaimer, saya titip, karena WTP ini juga kita bangun karena ada task force di BPK, ada task force di pemerintah yang selalu berhubungan. Kemudian yang disclaimer juga, saya ingin ada task force khusus ulangi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komnas HAM, Kementerian Pemuda dan Olahraga, TVRI, Bakamla, Badan Ekonomi Kreatif, ini 6 kementerian lembaga. Kemudian yang WDB, ini semuanya bentuk task force. Terus
berkomunikasi dengan BPK. Kalau dulu dapat WDP dianggap sudah baik, sekarang enggak, ini harus semuanya WTP tahun depan. Kementerian Pertahanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BKKBN, KPU, BIK, Badan Informasi Geospasial, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia RRI. Ini target tahun depan semuanya WTP, jangan ada yang disclaimer, WTP aja nggak boleh. Dalam menyoroti kondisi bangsa yang tengah terjangkit virus SARA, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan agar tidak mencampur adukan antara politik, hukum, dan agama. Selain kedewasaan dalam berpolitik, ketegasan dalam menegakkan hukum pun menjadi kunci untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan bangsa. Kalau kita ini ada gesekan-gesekan kecil, ya wajar. Tapi segera selesaikan, segera rampungkan. Jangan sampai dibawa berbulan-bulan persoalan-persoalan yang sebetulnya bisa diselesaikan dengan cepat. Dan persoalan-persoalan itu biasanya muaranya apa sih? Banyak politiknya. Berikan pemahaman kepada masyarakat yang mana wilayah politik, yang mana wilayah hukum, yang mana wilayah agama. Dia pilah-pilah, pisah-pisah, jangan dicampur aduk. Kita sekarang ini mulai campur aduk. Itulah pernyataan kali kesekian Presiden Joko Widodo yang menyoroti kondisi bangsa yang tengah terjangkit virus SARA akibat mencampur adukan antara politik, hukum, dan agama. Pernyataan itu disampaikan Presiden di hadapan tokoh lintas agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama di Istana. Tumbuh suburnya isu SARA dan berita hoaks diakui Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo bermula dari gelaran Pilkada Serentak 2017, terutama di DKI Jakarta. Kini imbasnya telah melebarkan jurang polarisasi dalam masyarakat. Adanya kekhawatiran virus SARA mewabah ke daerah lain pun tidak dipungkiri Mendagri. Karenanya, para elit diingatkan agar tidak menjadikan SARA menjadi komoditas politik. DKI ini pasti pola ini akan merembet gitu ya. Itu pasti. Tinggal antisipasi. Karena bukan masalahnya pilkada itu aman. Kan DKI aman. Nggak ada keributan. TNI satu orang, Satpol PP satu orang, kepolisian per TPS itu. Tapi yang bermain-main untuk menciptakan kondisi bangsa ini yang harus bisa bermain-main. Tapi saya terlalu besar. Selain kedewasaan dalam berpolitik, ketegasan dalam menegakkan hukum pun menjadi kunci untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan bangsa. Manapun negara di dunia ini punya dua alat untuk mempertahankan kehidupan senegara itu, supaya dia bisa tegak berdiri dari rongrongan di dalam negara itu sendiri. Dia punya dua alat. Nah, tinggal pemerintah mau pakai yang mana dari dua ini. Nah, kita tunggu. Tapi yang jelas sekarang pemerintah sudah menggunakan bylaw. Apakah bylaw ini nanti akan efektif atau tidak? Ya kita lihat lagi. Dalam beberapa pekan terakhir, Presiden Joko Widodo telah berkali-kali mengingatkan agar berhenti saling menghujat
demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tim Liputan Metro TV.